pemaparan materi yang kedua. Materi kedua ini akan disampaikan oleh Nurse Erlika, sarjana keperawatan. Beliau lahir di Medan 9 Januari 1982. Beliau menyelesaikan pendidikan S1 keperawatan di Universitas Sumatera Utara Medan pada tahun 2005 dan kemudian melanjutkan pendidikan profesi nurse di Universitas Sumatera Medan, lulus pada tahun 2006. Pengalaman kerja beliau antara lain di Yayasan Obor Berkat Indonesia tahun 2006 hingga 2007, kemudian pernah juga di Eka Hospital BSD pada tahun 2008 sampai 2009, juga pernah berpengalaman di Borderless Healthcare Group Singapura pada tahun 2009 sampai 2014. Saat ini beliau bertugas di ruang instalasi bedah sentral sebagai ketua tim perawat anestesi di Kamar Bedah Rumah Sakit Pusat Otak Nasional, Profesor Dr. Mahar Marjono Jakarta sejak tahun 2015 sampai dengan saat ini. Pada pembahasan kali ini, Nurse Erlika akan menyampaikan materi mengenai intraoperatif hemodynamic monitoring for patient with brain tumor, yakni seputar pemantauan hemodinamik intraoperatif pada pasien-pasien yang dilakukan operasi dengan tumor otak. Kepada Nurse Erlika dipersilahkan untuk memaparkan materi selama kurang lebih 45 menit ke depan. Dipersilahkan, Nurse. Terima kasih pada Nurse Lalita. Selamat pagi buat Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian. Salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih buat kesempatan yang diberikan kepada saya untuk boleh memaparkan materi tentang intraoperatif hemodynamic monitoring with brain tumor. Jadi kalau bicara tentang hemodinamik berarti kita berhubungan dengan respon tubuh. Jadi di dalam kamar operasi, tim anestesi, jadi perawat anestesi, dokter anestesi berupaya bagaimana supaya pasien dalam kondisi fisiologis mungkin. Saya share screen ya. Sudah terlihat ya slide saya ya? Oke, baik, sudah terlihat Nurse Erlika. Baik. Tindakan pembedahan pada tumor otak itu ini secara umum ya, yang kita mau jabarkan di sini. Saya mau bahas sekilas saja ini pada hari Sabtu sudah dibahas dengan Dr. Ian ya, mengenai tumor otak. Tumor otak itu sendiri adalah massa atau pertumbuhan dari sel yang tidak abnormal di dalam otak. Jadi dia bisa ganas dan dia bisa juga jinak. Tipe tumor itu sendiri terbagi dua, primer. Primer itu adalah tumor yang tumbuh dari sel itu sendiri, sel tumornya. Dan sekunder itu berkembang dari hasil metastasis atau penyebaran sel kanker dari organ lain. Otak itu punya kompartemen sendiri ya, rongga tengkorak. Jadi kalau ada massa, ada cairan, ada darah, itu akan mempengaruhi pressure, tekanan di dalam rongga otak. Jadi kalau dia semakin tinggi, meningkat tekanan intrakranial, ini bisa menyebabkan kerusakan pada otak. Dan ini bisa membahayakan, bisa mengancam jiwa, bahkan bisa menyebabkan kematian. Nah, kita masuk ke dalam konsep pelayanan anestesinya. Pelayanan anestesi perioperatif itu terbagi menjadi 3. Ada pra-anestesi, intra-anestesi, dan pasca-anestesi. Tujuan dari pra-anestesi ini kita bagaimana sebagai tim anestesi menjaga kondisi pasien seoptimal mungkin selama nanti menjalani pembedahan.
dalam proses pra-anestesi itu ada namanya asesmen pra-anestesi atau sedasi. Di dalam asesmen ini nanti dibuat anamnese pasiennya. Kita nilai kondisi keadaan umumnya pasiennya. Kita tentukan resikonya mungkin apa ya nanti akan kita dapat selama nanti tindakan pembedahan. Kemudian teknik anestesi apa yang akan kita menggunakan, obat apa yang akan mau kita gunakan. Nah, nanti di sini biasanya dokter anestesi itu akan membuat pengkajian pra-anestesi di polirawat jalan untuk pasien-pasien dengan operasi elektif. Jadi pada pasien-pasien yang memang sudah direncanakan untuk menjalani proses pembedahan tumor otak itu biasanya nanti di polirawat jalan dokter anestesi sudah melakukan assessment. Kemudian ada sebelum intra-anestesi itu ada proses namanya induksi. Jadi ini gambaran secara umum ya pembedahan tumor otak kita jabarkan secara umum melalui general anestesi. Jadi kalau sebelum induksi itu dinilai dulu keadaan pasiennya. Bisa aja perencanaan yang sudah dilakukan sebelumnya anestesi yang di poli itu bisa berubah pada saat pasien mau dilakukan pembiusan. Ada perubahan kondisi pasiennya. Jadi dinilai dulu ini pasiennya ini nanti apa resiko yang akan terjadi. Kemudian kalau di intra-anestesi itu membahas bagaimana pemantauan pasien selama tindakan pembedahan. Apa yang menjadi parameter dalam memonitoring hemodinamik pasien selama intraoperasi. Jadi nanti ini yang akan kita bahas di dalam topik kita untuk beberapa slide ke depan. Kemudian yang terakhir adalah pasca anestesi. Nah, jadi ini nanti proses pemulihan pasien, perawatan pasien pasca operasi bisa dilakukan di post anesthetic care unit atau di intensive care. Nanti ini akan dijabarkan bagaimana perawatannya oleh teman saya berikutnya ya. Bagaimana nanti proses pasien ini dalam mobilisasinya, pain management-nya, bagaimana nanti perawatan untuk mual muntahnya, dan bagaimana adakah perubahan status neurologi pasien sebelum dan sesudah operasi. Ini beberapa pertimbangan di dalam anestesi sebelum melakukan persetujuan untuk pasien ini dilakukan operasi. Karena operasi otak itu adalah operasi besar, jadi perlu ada pertimbangan medis. Memprediksi apa kemungkinan resiko selama intraoperasi. Misalnya yang pertama EKG. EKG, apakah ada abnormal irama jantung di situ? Mungkin ada riwayat pemasangan pacemaker, atau mungkin riwayat serangan jantung. Kemudian di dalam ronsen torak, apakah ada gangguan paru, misalnya pneumonia, efusi, edema paru atau cairan. Kemampuan parunya nanti bagaimana ya sesudah nanti pasca operasi, ini bisa cepat ekstub atau enggak. Kemudian eko untuk pasien-pasien dengan kelainan fungsi jantung, misalnya pasien-pasien iskemik, riwayat pasien dengan pemasangan ring. Ini kita sangat perlu tahu ya untuk tim anestesi pada pasien-pasien yang seperti ini, perlu nilai ejection fraction-nya. Kemudian hasil lab, Hb-nya, penyaringnya elektrolit, urium, kreatinin, dan gula darah. Kemudian bagaimana nanti persiapan transfusi darah untuk terutama pasien-pasien yang memang nanti resiko bleeding di intraop. Nah ini riwayat penyakit, kita perlu tahu ya riwayat penyakit pasiennya, apakah tadi sudah dijelaskan sebelumnya, apakah ada riwayat penyakit jantungnya, ada paru, asma, hipertensi, ini sangat perlu ya. Kemudian nanti di pra-anestesi ditentukan teknik anestesi yang akan digunakan. Kemudian ada obatnya, obat anestesi, obat induksinya, maintenance, ini sudah direncanakan sebelumnya memang oleh dokter anestesi. Jadi dia menilai pasien ini
akan direncanakan menggunakan obat, misalnya induksinya propofol atau tiopental. Untuk maintenance-nya nanti kolaborasi lagi misalnya dengan iom, berarti dia tidak boleh pakai relaksan. Kemudian nanti ditentukan ASA-nya. ASA ini nanti menentukan ini pasien ini masuk dalam kriteria kategori mana, ASA 1, ASA 2, 3, 4, 5. Nanti di situ juga ada ditentukan ruangan pasca operasinya. Nanti ini pasien-pasien, ada beberapa pasien tumor yang memang harus masuk ICU. Ada beberapa pasien yang dengan modal baik bisa masuk PACU, bisa ekstub cepat. Kemudian nanti ditentukan juga penyulitnya apa yang akan mungkin ditemui selama intraoperasi. Tipe anestesi apa yang akan digunakan untuk bedah otak? Sebenarnya secara umum banyak ya macam-macam tumor otak. Tapi selama ini untuk tumor dengan pembedahan itu kita gunakan general anestesi bius umum. Tapi ada juga pembedahan dengan awake. Nah, itu menggunakan sedasi. Jadi pada GA, general anestesi itu dia perlu high precision tumor removal. Jadi perlu pembedahan secara detail gitu. Jadi pasiennya harus posisi tidur, posisi tidak sadar. Jadi selama intraoperasi dia memang di dalam kondisi di bius umum. Dan untuk misalnya pasien-pasien awake itu menggunakan monitor anesthesia care, menggunakan sedasi. Pasien awake juga diinduksi, cuman induksi dia tipenya itu sleep, awake, dan sleep. Jadi pasien-pasien ini nanti di tengah operasi pada saat dokter akan mau mengkaji, mengevaluasi bagian dari otak yang bisa menyebabkan critical point seperti penglihatan, pergerakan, atau kemampuan untuk komunikasi itu dipantau. Jadi pasiennya itu dibangunkan. Nah, jadi ini anestesi yang digunakan itu menggunakan sedasi. Biasanya pasien-pasien ini itu akan mendapat anti nyeri juga selama proses tumor itu diangkat. Kemudian hal yang menjadi penting untuk diketahui oleh seorang tim anestesi itu lokasi dari tumor. Tipe dari tumor, size of the tumor, bagaimana ukurannya, dan bagaimana status kesehatan dari pasien itu sendiri. Karena nanti ini berpengaruh pada hemodinamik di dalam intraoperasi. Misalnya pada pasien-pasien tumor CPA. Tumor CPA itu aksesnya susah, dia di dalam, di dekat foramen magnum ya. Ini harus dipasang lumbal drain. Lumbal drain ini tujuannya untuk mengurangi cairan cerebrospinalnya, jadi akses untuk menuju ke tumor itu lebih cepat, membantu operator untuk bisa jadi otak itu lebih rileks dibuat dengan lumbal drain. Pada tumor-tumor besar juga juga sering terdapat pembuluh darah yang besar. Jadi ini bisa resiko bleeding. Nah, ini kita harus tahu juga besarnya semana. Kalau hampir satu hemisfer ini pasti resiko bleedingnya besar. Makanya sebelum kita mau induksi, seorang perawat anestesi, penata anestesi, dokter anestesi itu wajib sebenarnya melihat MRI atau CT scan pasiennya, tumor yang lihat ini posisinya di mana, lokasinya di mana. Ini kistik nggak ya? Ini pagal berdarah. Jadi kita harus tahu. Jadi kita bisa memprediksi apa yang akan terjadi nanti selama intraoperasi. Ada namanya casing. Casing itu refleks terjadi karena ada tekanan peningkatan tekanan intrakranial. Jadi dia ada triad of casing. Jadi dia bisa terjadi hipertensi, kemudian dia jadi brady,
kemudian dia menjadi dyspnea. Cuman karena kita pakai ventilasi mekanik tidak nggak kelihatan ya dyspnea-nya. Tapi khas nanti itu kalau kelihatan di hemodinamik itu dia tensinya tinggi dan dia beradi. Lokasi tumor-tumor yang dekat brainstem itu kita juga hati-hati. Itu kelihatan itu begitu nanti terstimulus operator itu akan beradi dia. Jadi concern banget seorang anestesi itu melihat monitornya. Jadi dia harus sayang sama monitornya, dia harus sering lihat monitornya. Misalnya pada tumor pituitari, itu pakai endoskopi ya. Endoskopi. Tindakan endoskopi itu sangat nyeri sekali kalau pada saat masuk ke dalam nasal pada hidung. Jadi terkadang itu tiba-tiba tensinya tinggi tanpa kita sadari, tiba-tiba tinggi aja, nggak ada stimulasi apa-apa dari pasiennya tidak ada riwayat hipertensi, tensinya tiba-tiba tinggi. Nah ini wajar sering terjadi. Dan pada pemasangan watches-nya itu sendiri dia direndam di larutan adrenalin. Jadi pada pasien-pasien dengan ETSS itu pasti akan terjadi, hampir sebagian besar pasti akan terjadi hipertensi. Jadi kita udah aware di situ, bisa boleh pasang untuk obat-obat anti hipertensinya. Oke, kemudian kita masuk ke intra-anestesi. Intra-anestesi ini kita melakukan kolaborasi dengan dokter spesialis anestesi. Yang kita lakukan, kita harus menyiapkan peralatan, kita harus menyiapkan obat-obatan yang sesuai dengan apa yang mau kita lakukan pada pasien ini. Jadi harus benar-benar prepare. Nggak bisa pasien kita mau bius, kita masih lari ke sana kemari. Ini pasti udah akan membuat stresor untuk dokter anestesinya. Jadi kita harus begitu pasien sudah di depan dan didorong masuk, harus siap tempur. Ya, jadi siap dengan peralatannya. Kita membantu pelaksanaan anestesi sesuai dengan instruksi dokter spesialis anestesi. Jadi dokter anestesinya menginstruksikan A, kita harus kerjakan A. Karena ini terkait dengan jalan napas ya. Kita anestesi itu berkait dengan jalan napas. Jadi jangan sampai pasien cedera di situ. Ini patient safety-nya. Gitu. Jangan sampai pasien-pasiennya malah terjadi sesuatu gitu yang di luar dugaan kita gitu. Jadi harus dipersiapkan dengan baik. Kita lakukan pemasangan alat monitoringnya yang non-invasif. Kemudian sesudah diintubasi kita pasang alat-alat monitor yang invasif. Kalau ada kesulitan penyulit diatasi bersama dengan dokter, kemudian dilakukan pemasangan alat ventilasi mekanik. Kemudian selama intraop kita pemantauan dan pendokumentasian tindakan yang dilakukan agar tercatat dengan baik dan benar. Nah, bicara tentang pemantauan hemodinamik, apa sih sebenarnya pemantauan hemodinamik? Pemantauan hemodinamik itu adalah pengukuran perawatan kritis dalam periode perioperatif untuk memberikan informasi klinis yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan medis. Jadi ada alat ukur, ada alat yang digunakan selama proses operasi berjalan. Pemeriksaan atau penilaian pada sistem kardiovaskuler, yaitu jantung dan pembuluh darah, dan respon jaringan terhadap kebutuhan oksigen. Nah, jadi memang ini hubungannya dengan sirkulasi ya. Jadi sirkulasi harus berjalan dengan baik, biar semua organ-organ itu kita cegah terjadi failure. Dilakukan secara invasif dan non-invasif. Jadi ada parameter-parameter yang menggunakan alat invasif dan ada parameter yang menggunakan non-invasif. Pada zaman dulu, itu sebenarnya monitoring sudah dilakukan, tapi caranya yang berbeda. Jadi pertama kali mendokumentasikan ada kematian dalam penggunaan kloroform anestesi. Jadi nggak tahu tiba-tiba pasiennya
kok meninggal ya gitu. Nah, jadi ini menjadi dasar buat anestesi. Kayaknya kita harus mengkaji ini, pasien ini masih nafas atau enggak ya, masih ada tanda-tanda kehidupan atau tidak. Jadi awalnya itu sederhana yang dilakukan, memonitoring pernapasannya, kemudian denyut nadinya dari ini pulse yang ada di tangan ya. Kemudian warna kulitnya pada biru atau bagaimana ya kan. Kemudian mulai sejak itu dikembangkanlah modalitas dan standar monitoring pada perioperatif. Jadi ini penting jadinya perlu memonitoring selama tindakan pembedahan terhadap pasien. Nah, tujuan dari pemantauan hemodinamik tadi saya sudah sebutkan, kita harus menilai kecukupan perfusi. Perfusi ini hubungannya dengan sirkulasi di dalam tubuh, head to toe. Jadi jangan sampai kita sudah merasa feeling ini pasiennya ini kurang perfusinya, apa yang harus dilakukan? Apa yang harus dilakukan oleh seorang anestesi untuk bagaimana pasien ini perfusinya harus baik. Minimal dia sefisiologis mungkin ya untuk dalam hemodinamik di dalam intraoperasi. Misalnya terjadi sesuatu, diambil keputusan yang mengarahkan pada intervensi tertentu, misalnya pasiennya tiba-tiba hipotensi, apa yang dilakukan? Kita kaji dulu hipotensinya karena apa? Apa karena obat atau memang perfusinya yang kurang baik gitu. Jadi dinilai juga gitu, jangan langsung jebet-jebet nyari obat, langsung pakai kasih vasokonstriktor, enggak juga sih. Jadi dinilai juga, coba dinilai capillary rate time-nya, coba tensi ulang lagi, coba dikaji bagaimana warna kulitnya. Jadi kita nilai berdasarkan pasien, jadi pengambilan keputusan pada pasiennya, kondisi pasiennya pada saat di lapangan. Kemudian untuk titrasi terapi, endpoint hemodinamik tertentu pada pasien yang tidak stabil. Misalnya pada pasien-pasien removable tumor yang sangat besar sekali, itu akan membuat hemodinamik tidak stabil. Kenapa nggak ada pressure di dalam cerebralnya? Jadi pasti dia akan hipotensi gitu. Apa yang dilakukan? Apa yang harus kita buat supaya pasiennya kembali ke kondisi yang fisiologis? Perdarahan bleeding apa yang dilakukan? Bahkan transfusi. Jadi harus dipantau terus di hemodinamik pasiennya. Kemudian nanti dievaluasi apakah intervensi yang sudah dilakukan itu membuat lebih baik pasiennya. Itu nanti akan dikaji selama interoperasi. Keadaan hemodinamik sangat mempengaruhi fungsi pengantar oksigen dalam tubuh dan melibatkan fungsi jantung. Udah jelas ya, jadi jantung itu memompa darah ke seluruh tubuh, membawa oksigen, membawa nutrisi. Jadi kalau kondisi jantungnya misalnya tadi sesudah waktu dikaji di praanestesi, dia ada kelainan jantung, pasti nanti di intraopnya ada sesuatu yang terjadi, itu udah pasti. Jadi kita pasti akan pasang obat-obat untuk mensupport fungsi jantungnya itu. Pada kondisi terjadi gangguan hemodinamik diperlukan pemantauan penanganan yang tepat sesuai kondisi pasien. Iya, jadi intervensi-intervensi yang kita lakukan itu harus sesuai dengan kondisi pasien. Tapi kita lihat juga kondisinya itu karena apa. Banyak hal yang menjadi critical point pada saat menilai gangguan hemodinamik, menilai hemodinamik yang tidak stabil. Jadi memang pemantauan itu harus terus. Jadi seperti saya bilang harus cinta dengan monitornya. Jadi nggak bisa ditinggal kalau memang seorang anestesi itu nggak bisa ninggalin pasiennya di dalam, apalagi untuk pasien-pasien dengan kasus tumor otak. Penilaian dan penanganan hemodinamik merupakan bagian penting dari pasien ya untuk keselamatan pasien ya, tujuannya patient safety. Jadi saya sudah bilang monitor hemodinamik itu ada yang non-invasif dan ada yang invasif.
Ini ada beberapa parameter yang dilakukan di dalam intraoperasi dan ruang pemulihan. Di intraoperasi kita nilai heart rate, EKG, tekanan darah, temperatur, airway dan pernapasan, saturasi oksigen, pemantauan tekanan vena ventral, penilaian haluan urin, perdarahan. Kemudian di ruang pemulihan ada penilaian untuk pernapasan, kardiovaskular, neurologi, temperatur, balas cairan dan haluan urin, skor nyeri, mual dan muntah. Itu tadi beberapa parameter secara umum. Nah, bagaimana dengan untuk kasus dengan tumor otak? Otak itu punya autoregulasinya sendiri. Jadi otak itu punya kemampuan untuk mempertahankan aliran aliran darah otak itu dalam batas normal. Jadi dalam menghadapi tekanan perfusi serebral yang berubah-ubah. Jadi otak itu bisa membuat regulasinya sendiri pada saat terjadi perubahan perfusi di dalam jaringan otak. Jadi bagaimana otak itu tetap menjaga aliran darahnya, tetap ada ke otak, dan perfusinya jadi tetap terjaga maksudnya. Jadi otak itu punya kompensasi sendiri terhadap perubahan tekanan. Itu dalam batas normal ya. Cerebral perfusion pressure. Tekanan cerebral perfusion pressure itu adalah perbedaan tekanan darah arteri dengan intracranial pressure. Jadi kalau MAP-nya turun, itu akan menurunkan tekanan di dalam otak juga. Nah, jadi atau intrakranialnya naik, itu akan menurunkan tekanan di dalam otak juga. Jadi kita menjaga bagaimana supaya tidak terjadi peningkatan tekanan intrakranial. Perfusi jaringan otaknya tetap terjaga. Kompensasi jika terjadi MAP turun, itu otak akan mengeluarkan banyak oksigen dari aliran darah untuk mengkompensasi aliran darah otak yang berkurang tadi. Jadi sebenarnya kita harus jaga hemodinamiknya ya, bagaimana pada saat operasi itu MAP itu tetap terjaga, jangan sampai MAP itu benar-benar depres ya, benar-benar sangat-sangat turun gitu. Kalau boleh sih kita punya baseline-nya itu jangan lebih dari 20% dari awal pre-op-nya. Nah, ini parameter yang digunakan pada saat operasi tumor otak. Yang umum digunakan tuh udah pasti ya, non-invasive blood pressure. Non-invasive blood pressure itu mengukur tekanan darah secara manual. Manset digunakan dari berbagai ukuran, ada yang untuk bayi, anak, untuk dewasa. Bisa mengukur 5 menit, 1 menit, 10 menit, 15 menit, tapi ini secara manual. Nah, karena pasien dengan tumor otak itu harus menggunakan real time blood pressure, jadi sebenarnya non-invasive blood pressure ini sebagai perbandingan aja ya. Kita tetap berpacu pada invasive MAP. Kita tetap berfokus pada invasive blood pressure. Ini dia. Jadi invasive blood pressure itu mengukur tekanan darah beat to beat blood pressure. Jadi real time. Kenapa? Karena ini hubungannya nanti di tekanan intrakranial. Jangan sampai pada saat operasinya mau mulai, udah terjadi PTIK gitu, terjadi peningkatan tekanan intrakranial, terjadi otaknya sudah membengkak gitu. Ini akan menyusahkan operator untuk mengakses tumor. Jadi kita bagaimana seorang anestesi membantu operator menjaga perfusi otak tetap ada, tapi otak itu rileks.
Itu dia dari tim anestesi. Bagaimana perfusi otaknya tetap terjaga, tapi tidak terjadi peningkatan tekanan intrakranial. Bagaimana otaknya itu tidak bengkak. Jadi sering tuh di intraop, waduh ini anestesi otaknya bengkak. Gitu. Jadi kita apa yang harus dilakukan oleh tim anestesi? Nah, jadi mungkin teman-teman udah sering lihat ya artery line itu di kamar operasi ya. Jadi kalau kita di bedah otak itu wajib hukumnya dipasang artery line. Itu udah hukum wajib. Jadi nanti artery line ini disambung ke sebuah transducer yang bersambung dikoneksikan ke pressure bag. Pressure bag itu ada tekanannya, tekanan dari arteri pasien dengan tekanan dari pressure bag itu membentuk undulasi, itu yang dibaca di transducer. Nah, jadi sangat penting ya untuk pasien-pasien dengan tumor otak harus dipasang arteri line. Ini real time soalnya, terutama pasien-pasien nanti misalnya terjadi casing ya, kita udah tahu nih, oh casing dok, casing, tunggu sebentar gitu, di hold dulu. Jadi sampai kita perbaikin dulu casingnya, supaya operator bisa lebih mudah untuk mengerjakan lagi removal tumornya. Kemudian parameter berikutnya adalah ini standar ya, standar goal apapun operasinya ya, ada EKG, kemudian heart rate, dan saturasi oksigen. Seorang anestesi itu harus aware ya apa yang terjadi pada irama-irama EKG. Kemudian saturasi. Kenapa? Karena nggak boleh pasiennya terjadi hipoksia. Kenapa? Kalau hipoksia akan terjadi gangguan perfusi nantinya. Gangguan perfusi ke otak juga nanti larinya. Gitu. Jadi benar-benar harus dipantau. Kemudian ada parameter berikutnya, yaitu kapnografi. Kapnografi itu adalah memonitor konsentrasi pressure dari karbon dioksida di dalam ekspirasi. Jadi kita nilai kadar CO2, konsentrasi CO2-nya di dalam pernapasan. Normalnya sih sebenarnya 35 sampai 45 ya. Tapi kalau untuk tumor otak kita perlu yang hipnokapnia. Jadi benar-benar turun. Ada beberapa literatur itu mengatakan antara 32 sampai 36, tapi tanpa peak. Ini kalau ini kita lihat di monitor, ini peaknya cukup rendah ya. Jadi bagus untuk operasinya. Jadi otaknya rileks. Jadi salah satu indikator otak itu rileks ya, kita bisa nilai juga dari end-tidal-nya ya. End-tidal itu mempunyai peranan penting. Jadi sangat penting sih sebenarnya end-tidal ini untuk metabolisme. Jadi kita nilai metabolismenya, kemudian ventilasi. Ventilasinya bagaimana? Berarti hubungannya ke perfusi gitu. Kan kalau CO2 itu hubungannya ke oksigen ya. Jadi ada pertukaran oksigen dengan karbon dioksida ya. Nah, kemudian nanti juga untuk sirkulasi, jadinya perfusinya bagaimana, terutama nanti yang tadi saya bilang ke perfusi ke otak ya. Kenapa? Karena CO2 itu kalau yang tinggi dia menyebabkan vasodilatasi ya. Vasodilatasi bisa jadi bengkak otaknya. Itu jadi operator jadi agak sulit untuk mengakses tumor. Jadi kita tuh kalau boleh hipnokapnia di bawah 30 lah, 30 sampai 35 itu masih batas wajar ya. Tapi jangan sampai lebih dari 40 karena pasti otaknya bengkak itu. Susah operator akan mengakses tumor. Kemudian memonitoring intake dan output. Intake dan output berarti hubungannya ke cairan.
cairan, urin, perdarahan, kemudian darah, cairan. Ada penghitungan cairan ya, yang tapi kita di sini biasanya sih tidak menggunakan metode itu ya. Jadi kita sesuaikan dengan kondisi pasiennya tadi. Jadi sebenarnya memonitoring hemodinamik ini kompleks ya, tidak hanya terpaku, oh ini heart rate-nya tiba-tiba takikardi, oh berarti kurang cairan, nggak gitu juga gitu. Jadi banyak segmen yang dilihat. Kompleks itulah dia kompleksnya hemodinamik di dalam intraoperasi. Jadi jadi anestesi itu menilai secara kritis. Jadi dia punya feeling nih, oh ini sebenarnya cairannya kurang. Jadi bisa dilihat kondisi pasiennya. Jadi berkesinambungan, hemodinamik itu berkesinambungan, satu dengan lain itu saling mengikat. Jadi misalnya cairannya kita udah loading, tapi urin nggak ada. Ini kenapa ini? Ada sesuatu berarti. Kita kaji. Coba kita ini dulu. Siapa tahu mungkin DC-nya ketekuk. Oh, DC-nya ternyata nggak ketekuk. Kenapa ya urinnya nggak ada? Coba kita nilai diuresisnya. Berapa ya per jam? Oh, masih bisa wajar. Oke. Terus tapi kok tetap nggak keluar juga? Oh ya udah kita mungkin tensinya turun, tensinya kurang untuk mensupport. Berarti kita pasang vasopressor. Jadi kompleks gitu. Jadi hemodinamik intraoperatif itu sangat kompleks di dalam. Kita harus kaji nilai setiap parameter-parameter yang ada di dalam monitor. Masuk juga nanti perdarahan. Perdarahannya sebenarnya sudah masif gitu, sudah banyak. Tapi kok kondisi pasiennya masih baik ya. Oh mungkin ini pasiennya masih muda, kompensasinya masih baik. Jadi dia dengan perdarahan yang banyak tapi tubuhnya masih bisa kompensasi. Atau misalnya perdarahan masih dikit tapi kok pasiennya udah jelek ya gitu, hemodinamik udah nggak stabil. Oh pasiennya ada riwayat anemi atau pasien-pasien dengan geriatri. Kemudian maaf. Kemudian pada saat perdarahan kita hitung ABL, allowable blood loss. Ini wajib hukumnya ya, ABL ini. Apalagi pada pasien-pasien anak dengan tumor. Itu harus benar-benar setiap tetes itu dinilai. Jadi kita kalau anak tuh punya macam gelas ukur yang untuk menilai cairan yang masuk. Jadi yang digunakan untuk tim bedah nanti akan kita compare dengan kasa-kasa yang penuh darah, kemusaksian itu jadi benar-benar harus detail untuk pasien-pasien anak. Kenapa? Karena hemodinamik anak itu kalau udah perdarahan itu sangat-sangat tidak stabil kalau udah perdarahannya banyak, apalagi masif gitu. Jadi perlu pemantauan yang lebih ketat. Ya itu ABL-nya. ABL 30% dari ABL-nya itu udah harus aware ya. Apa? Mau masuk koloid kah? Mau masuk darah kah? Transfusi. Jadi kolaborasi dengan dokter anestesinya. Kita cek HB-nya. Terkadang kalau dicek HB ya di intraop, kok nggak sama ya dengan kok perdarahannya udah banyak tapi HB-nya masih bagus. Tapi ada berarti parameter yang lain kita lihat, tapi udah takikardi ya, nggak apa-apa masuk aja darahnya. Itu untuk intake dan output. Untuk intake dan output wajib untuk tumor otak itu pemasangan CVC. Pemasangan CVC dan jalur IV line yang besar. Kemudian parameter yang berikutnya adalah kedalaman anestesi, tingkat kesadaran pasien. Saat ini kita punya 2 alat ya. Ada namanya yang sebelah kiri ini BIS, yang kanan ini Conox.
Jadi sama-sama ditempel di pelipis. Jadi tempel pelipisnya, nanti ada kabel yang disambungkan ke alatnya. Ini kalau kita lihat pada pasien yang dipasang ini 72, berarti dia dalam fase masih sadar. Jadi kalau batas normalnya untuk tindakan operasi pada pasien yang dia tidak terlalu dalam, maksudnya normal ya, jadi nggak terlalu dalam, tapi perpusnya masih bagus. Nah, itu nilainya itu di 40-60. Ini kolaborasi dengan tim IOM biasanya. Kenapa ada nilai EEG di sini? Saya sih kurang bisa baca ya, tapi nggak biasanya sih tim IOM ya nanti. Ya kalau dilihat tuh, kalau dia terlalu dalam, dia nge-flat dia. Nggak ada fluktuasi grafiknya, dia nge-flat. Jadi ini kenapa? Karena ada beberapa kasus pasien yang pada saat dioperasi dia masih bisa sadar, dia dengar, aduh, suster saya kok waktu operasi tuh kayak lihat ada perang ya, saya dengar perang gitu. Berarti dia belum dalam anestesinya. Jadi apa ya? Ada pasien-pasien yang mengatakan dia trauma gitu untuk operasi. Jadi ini alat yang untuk mengukur status kesadaran dan atau kedalaman anestesinya. Kalau terlalu dalam, udah di bawah 40, itu bisa mengganggu perfusi. Berarti dosis obat yang kita berikan bisa kita turunkan ya, jangan dinaikin. Kemudian parameter berikutnya adalah temperatur, suhu. Ini suhu mempengaruhi metabolisme ya. Ini sebenarnya perhatian khusus untuk pasien-pasien anak. Anak itu memang agak cukup ini ya, kalau dia hipotermia. Jadi akan terganggu semua perfusinya. Jadi benar-benar dijaga untuk pada pasien-pasien anak jangan sampai hipotermi, pasang warmer atau pasang penghangat. Kemudian ada namanya TOF, tetraoctane. Ini alat ya, alat ini namanya TOF. TOF ini alat. Pengukurannya itu neuromuscular junction monitoring. Jadi pasien-pasien yang dipasang IOM itu biasanya nggak pakai relaksan ya. Cuman kan kita kalau mau intubasi, mau bius, itu pasti memberikan pelumpuh otot. Nah, di sini biasanya ada tim IOM yang minta untuk dipasang juga ini TOF-nya. Jadi apakah nilai TOF ini benar-benar sama dengan EMG-nya pasien, gitu ya kan? Jadi semakin twitch-nya semakin banyak nih, masih tinggi R1, R2, R3, R4, berarti efek dari relaksannya udah nggak ada lagi. Jadi pasti motorik pasiennya bagus. Jadi kolaborasi juga dengan tim IOM. Jadi ini alatnya dipasang di ulnar, nanti dia ada disambung kabel, ini ada arus listriknya, jadi kayak dikejut-kejutkan gitu, di stimulasi, diberikan arus listrik. Kemudian parameter berikutnya kita bicara tentang obat anestesi. Obat anestesi. Nah, tadi kan ada operasi tumor dengan menggunakan sedasi dan dengan menggunakan general anestesi. Obat anestesi yang digunakan adalah obat yang tidak akan mengganggu proses monitoring IOM. Itu udah harus menjadi hukum wajibnya ya. Jadi obat-obat kita itu jangan sampai mengganggu pembacaan dari IOM. Kalau obatnya mengganggu IOM, IOM nggak akan bisa membaca stimulus-stimulusnya gitu. Jadi ada beberapa obat yang kita gunakan yang khas di dalam proses pembedahan dengan IOM. Saya obat ini seperti propofol, dexmedetomidine, thiopental, fentanyl, remipentanil, ini sebenarnya obat-obat yang sangat baik ya untuk menurunkan cerebral blood flow dan menurunkan intracranial pressure.
Kemudian dia memprovide like brain to aid neurosurgeon for adequate resection of the tumor. Jadi otaknya itu lebih rileks, menjadi pilihan pada operasi dengan pemasangan iom. Kemudian bagaimana nanti di intraoperasi ini kita mengontrol blood pressure-nya, jangan sampai terjadi hipertensi akut. Kenapa hipertensi akut itu menyebabkan PTIK? PTIK pasti otaknya bengkak, operator akan susah akses. Sebenarnya sih itu, jangan sampai terjadi PTIK. Ada tindakan yang dapat memicu peningkatan tekanan TIK, peningkatan tekanan darah, meningkatkan tekanan darah. Pada saat proses intubasi itu nyeri sekali ya. Intubasi itu sangat nyeri, jadi digunakan analgetik opioid. Tadi saya sudah bilang sebelumnya, ada fentanyl, ada remifentanil, dan sudah ada penelitian jurnalnya bahwa remifentanil itu sangat baik di dalam proses intubasi, dalam proses maintenance di dalam intraoperasi, karena mereka menurunkan tekanan intrakranial. Kemudian pada saat pemasangan pin, udah jelas ya, pemasangan pin, kemudian insisi, bone flap creation, dan ekstubasi. Jadi biasanya ini akan ditopang dengan obat-obat analgetik dan ditopang juga dengan obat-obat sedasi. If blood pressure is decreases during low stimulation, vasopressor should be administered to maintain blood pressure. Jadi kalau blood pressure-nya menurun malah, tapi stimulasinya nggak ada. Jadi tiba-tiba aja turun. Kita nggak tahu apa ini. Nggak ada sesuatu yang terjadi. Berarti vasopressornya harus dipasang untuk menjaga bagaimana tekanan darahnya tetap stabil. Kenapa? Nanti hubungannya nanti ke PTIK. Mencegah penurunan tekanan darah lebih dari 20% baseline. Tapi ini nanti dilihat lagi kondisi pasiennya ya. Ada beberapa yang memang harus benar-benar menurun, harus benar-benar low blood pressure. Ada yang memang jangan sampai low blood pressure. Ini ada beberapa tambahan yang biasanya digunakan untuk menurunkan intracranial pressure. Penggunaan manitol. Kemudian biasanya kalau nggak bisa lagi pakai manitol, kita pakai diuretik, pakai furosemid. Kemudian pemasangan lumbadren, ini biasanya nanti dialirkan ya. Dialirkan cairan cerebrospinalnya ini jadi otaknya lebih rileks. Kembali lagi ke akses ke tumornya bisa lebih baik. Jadi kita anestesi itu bagaimana membuat hemodinamik stabil, tapi juga memberikan akses yang baik ke tumornya untuk operator. Jadi operasi berjalan dengan baik. Tadi ini saya sudah sebutkan hipnokapnia. Jadi tapi hipnokapnia jangan sampai kurang dari 30 ya, karena nanti malah jadi kurang bagus perkusinya. Kemudian ini ada teknik yang saat ini sudah dikembangkan kembali. Dulu sudah ada sih ini memang pada zaman dulu, tapi sekarang sudah diaktifkan kembali oleh tim anestesi scalp block. Jadi GA dengan scalp block itu sangat efektif untuk mengurangi peningkatan MAP, mengurangi peningkatan heart rate, dan penggunaan fentanyl selama craniotomy. Dan scalp block ini juga biasanya sangat bermanfaat nanti di post operative pain, apalagi ditambah dengan infiltrasi di insisi, luka insisi. Jadi pasien-pasiennya itu akan less pain ya selama nanti di pasca anestesi. Jadi ini teknik yang sangat baik ya, yang tambahan ya di dalam proses craniotomy. Jadi ada beberapa titik
Berapa titik yang biasanya untuk scap block ada di supraorbita, di supratrochlear, psikomatiko-temporal, di auriculotemporal, greater occipital, dan lesser occipital. Biasanya obat-obatnya ini digunakan obat lokal anestesi, propipakain atau buvipakain. Kemudian kita masuk ke slide terakhir. Kesimpulannya, pastikan kita harus mengidentifikasi pasien. Kenapa? Karena berpengaruh nanti di intraoperasi, bagaimana asesmennya. Jadi kaji riwayat pasiennya, apakah ada penyulit nanti, terus apakah nanti hemodinamiknya bakal tidak stabil, terus bagaimana tumornya itu sendiri, lokasinya di mana sih, besar nggak ya tumornya gitu. Nah, jadi pemantauan dan penanganan yang tepat itu akan lebih baik lagi di dalam intraoperating. Jadi maintaining cerebral perfusion, bagaimana tidak terjadi PTIK, tapi perfusi otaknya tuh masih terjaga. Nah, ini nanti kolaborasinya dengan obat anestesi. Kemudian di pasca anestesi, bagaimana nanti perawatan pasca operasi, pain management, bagaimana menghindari mual muntah, kemudian mobilisasi pasiennya. Kemarin Bu Eni udah cerita mengenai ERAS ya. Jadi pasien-pasien dengan modal yang baik itu ekstrak cepat. Jadi langsung masuk ke ruang rawat. Kalau dipacu dulu, nanti langsung ke ruang rawat. Baik, demikian presentasi dari saya. Terima kasih atas waktunya. Saya kembalikan ke moderator. Ya. Oke, baik. Terima kasih kepada Nurse Elika atas materi yang telah disampaikan. Materi yang cukup jelas dan informatif ya. Bagi rekan-rekan yang memiliki pertanyaan, boleh dipersilakan untuk mengetik pertanyaannya ya terkait materi Nurse Elika yang tentang hemodinamik pasien selama dilakukan operasi.